Perut buncit yang ditandai dengan lingkar pinggang yang melebihi batas normal bukan hanya masalah penampilan, tapi juga menjadi indikator masalah kesehatan yang serius. Kita mungkin sudah biasa melihat orang-orang dengan perut yang buncit, tapi sebenarnya itu sangat tidak sehat ya. Nah, hari ini kita akan bahas fakta-fakta kesehatan tentang perut buncit bersama saya, Dr. Gama, hanya di channel Kata Dokter. Perut buncit atau obesitas sentral terjadi akibat penumpukan lemak pada bagian perut. Perut buncit merupakan salah satu tanda bahwa berat badan berlebih. Ada dua jenis lemak yang menumpuk di dalam tubuh. Salah satunya adalah lemak subkutan, adalah lemak di bawah kulit yang dapat terlihat dengan cara mencubit bagian kulit. Dan juga lemak visceral yang tidak terlihat karena tidak berada di bawah kulit namun berada di sekitar organ di dalam tubuh. Penumpukan lemak ini di dalam perut biasanya terjadi karena jarang olahraga atau aktivitas fisik dan mengkonsumsi terlalu tinggi lemak, tinggi gula, dan tinggi kalori setiap hari, namun aktivitas fisiknya kurang. Bisa juga karena konsumsi alkohol. Selain itu, tidak hanya karena lemak, perut buncit juga bisa disebabkan oleh kondisi medis yang mendasari. Biasanya merupakan gejala penyakit tertentu, contohnya akibat penumpukan cairan, penumpukan gas, atau bahkan kotoran. Contoh pada penyakit dispepsia atau GERD, kemudian asites karena penyakit sirosis, kemudian Hirschsprung disease. Ada juga penyakit myom yang menyebabkan perut terlihat seperti buncit, namun sebenarnya adalah jaringan tumor yang tumbuh di dalam uterus atau kandungan. Meski tidak berakibat fatal, lemak berlebih di dalam perut bisa meningkatkan resiko terjadinya diabetes, resiko hipertensi, atau juga penyakit jantung dan stroke. Jadi harus segera diatasi ya, jangan dibiarkan. Ada juga kondisi perut buncit yang diakibatkan oleh kondisi berbahaya dan harus segera ditangani. Contoh, retensi urin atau tertahannya pipis sehingga menyebabkan bulging atau pembengkakan di area perut bagian bawah. Jika tidak ditangani, akan menyebabkan nyeri yang hebat dan memungkinkan terjadi kerusakan pada saluran kemih, bahkan kerusakan di ginjal. Nah, kemudian ada juga obstruksi usus yang perlu segera ditangani karena jika tidak ditangani bisa mengalami sumbatan dan terjadi peritonitis atau infeksi lapisan di dalam perut yang membahayakan. Jadi harus waspada apabila perut buncit itu apakah disebabkan oleh penumpukan lemak atau sebenarnya adalah gejala dari penyakit lainnya. Harus diperiksakan apabila terdapat keluhan-keluhan lain yang tidak nyaman. Penanganan perut buncit akan disesuaikan dengan penyebabnya. Jika perut buncit terjadi akibat obesitas sentral, dokter tentu akan menyarankan cara-cara sehat untuk menurunkan berat badan agar mencapai berat badan yang ideal. Nah, beberapa cara yang dapat digunakan pasien untuk menurunkan berat badan adalah perbanyak konsumsi makanan tinggi serat, seperti sayur dan buah-buahan. Kemudian membatasi makanan atau minuman yang mengandung pemanis. Menghindari makanan ringan atau snack yang tinggi kalori tetapi rendah nutrisi. Mengkonsumsi makanan yang rendah garam dan melakukan aktivitas fisik dengan intensitas yang sedang. Misalnya bersepeda, berenang. Jangan lupa untuk selalu mengelola stres. Jika perawatan di atas tidak efektif atau perutnya tetap buncit karena disebabkan oleh penyakit lain, dokter akan memberikan obat-obatan dan tindakan medis untuk menangani penyakit tersebut. Nah, ada juga tindakan yang sering dilakukan pada masa modern ini yaitu dengan liposuction. Nah, tapi ini adalah hal yang sangat berbahaya jika dilakukan sembarangan, terutama jika oleh orang-orang yang tidak berkompeten. Nah, jadi hanya atas indikasi tertentu dilakukan sedot lemak ini. Misalkan pada pasien dengan obesitas yang berat, itu salah satunya bisa dilakukan liposuction, tapi benar-benar dipantau ketat oleh dokter spesialis. Nah, tidak disarankan untuk pasien yang hanya ingin mengecilkan lingkar perut dengan mudah melakukan liposuction karena resiko yang ada berbahaya jika tindakan yang dilakukan tidak sesuai indikasi atau bahkan dilakukan oleh tenaga yang tidak profesional, bisa-bisa akan mengancam jiwa.
Beberapa langkah yang dapat membantu mencegah perut buncit, contohnya adalah pola makan yang sehat, kemudian konsumsi makanan tinggi serat, makan buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, gandum, kemudian kacang-kacangan, dapat membantu pencernaan dan mencegah kembung. Kemudian harus menghindari makanan yang tinggi gula dan lemak jenuh. Kemudian juga teman-teman bisa membatasi konsumsi makanan olahan, bisa juga membatasi minuman manis dan makanan cepat saji. Nah, teman-teman bisa memilih kandungan lemak yang sehat. Konsumsi lemak sehat dari sumber-sumber seperti alpukat, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Porsi makan juga harus tepat ya. Dan hindari makan berlebihan dengan mengontrol porsi makan Anda dan makan pelan-pelan, perlahan, memberikan waktu pada tubuh untuk dapat merasa kenyang. Karena kalau makan terlalu cepat, pengaturan rasa kenyang di dalam tubuh akan terganggu, sehingga biasanya makan tidak terkontrol padahal kalorinya sudah tercukupi dengan baik. Aktivitas fisik harus teratur. Kelola stres dengan baik, jangan lupa tidur yang cukup, dan hindari kebiasaan untuk merokok dan minum alkohol dengan menggantinya dengan konsumsi air putih yang baik dan cukup. Jangan lupa untuk memonitor berat badan dan lingkar pinggang secara teratur. Dengan mengikuti langkah-langkah ini dan juga menerapkan kebiasaan sehat dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mencegah perut buncit dan menjaga kesehatan secara keseluruhan. Bisa juga perut buncit terjadi pada ibu yang pasca melahirkan atau baru melahirkan. Tenang saja ya Bunda, karena hal itu wajar, karena tubuh akan kembali ke bentuk semula, apalagi jika diimbangi dengan olahraga yang baik. Nah, jadi perut membesar karena memang tubuh berdilatasi, kulit berdilatasi, melebar, kemudian rahim juga pasca melahirkan tentunya ukurannya masih lebih besar dibandingkan ukuran semula, kemudian lemak-lemak di dalam tubuh juga banyak karena menjadi persediaan atau cadangan energi selama proses kehamilan. Jadi tenang saja, asalkan proses kehamilannya lancar, Bunda bisa melakukan olahraga atau aktivitas fisik yang bisa mengembalikan ukuran perut ke bentuk semula. Kondisi perut buncit yang tidak normal bukan hanya masalah kepercayaan diri saja, tapi juga indikator dari adanya bahaya kesehatan. Jadi, kalau Sobat Kata Dokter mau mulai hidup sehat, harus dilakukan dengan konsisten ya. Dan semoga perut buncit bukan lagi masalah dalam tubuhmu. Nah, sekarang coba tinggalkan emoji ini di kolom komentar kalau kamu sudah menonton video ini sampai habis. Ingat, kamu berhak sehat. Jangan sampai sakit berlanjut. Saya Dr. Gama, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye!